cara melatih mindset hemat dan menabung ibu rumah tangga saat ekonomi sulit. Sebelum kita lanjut, tolong klik dulu tombol like dan subscribe ya. Dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih dan yuk langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Mengelola uang belanja di tengah harga barang yang terus melonjak memang butuh mental baja. Karena rasanya baru kemarin pegang uang selembar 100.000, tapi sekarang sudah berubah jadi kerupuk dan bumbu dapur saja. Berdasarkan data dari survei ekonomi terbaru, tekanan finansial pada rumah tangga meningkat drastis sehingga memaksa kita para ibu untuk lebih kreatif memutar otak agar dapur tetap ngepul tanpa harus menguras air mata. Video ini sangat penting buat ibu tonton sampai habis karena kita akan membongkar cara mengatur mindset agar mental kita tidak goyah meski dompet sedang dalam kondisi kritis. Sebenarnya mindset hemat itu bukan soal menahan lapar, melainkan cara kita mengatur skala prioritas agar uang yang ada tidak habis untuk hal yang tidak perlu. Sementara itu, mindset menabung adalah bentuk proteksi diri supaya kita punya pegangan saat ada kebutuhan mendadak yang sifatnya darurat dan tidak terduga sama sekali. Masalah paling nyata yang sering kita alami adalah godaan belanja karena dorongan emosi atau sering disebut lapar mata saat melihat barang bagus milik tetangga. Solusinya, ibu harus mulai belajar membedakan mana kebutuhan yang kalau tidak ada kita mati dan mana keinginan yang kalau tidak dituruti kita cuma merasa sedikit kesal saja. Cara pertama adalah dengan melakukan audit pengeluaran secara jujur dan mencatat setiap perak uang yang keluar untuk melihat di mana bocor halusnya. Kadang kita merasa uang hilang entah kemana, padahal habisnya untuk jajan cilok atau beli mainan anak yang sebenarnya sudah menumpuk di pojok gudang rumah. Ibu perlu punya catatan kecil di ponsel atau buku saku untuk memantau aliran dana supaya tidak kaget saat melihat saldo ATM tinggal sisa saldo minimal. Cara kedua adalah menerapkan sistem pos keuangan yang sangat disiplin sejak awal bulan setelah suami memberikan uang belanja atau setelah gaji masuk. Pisahkan uang untuk bayar listrik, uang sekolah anak, dan uang belanja pasar ke dalam amplop yang berbeda supaya tidak tercampur satu sama lain. Jangan pernah mengambil uang dari pos listrik untuk beli baju baru, karena nanti ibu akan pusing 7 keliling saat petugas PLN datang mau memutus aliran kabel. Disiplin ini memang berat di awal, tapi hasilnya akan membuat tidur ibu lebih nyenyak karena semua kewajiban bulanan sudah terjamin aman terkendali. Ibu juga bisa menganggap amplop tersebut sebagai benteng pertahanan terakhir yang tidak boleh ditembus oleh keinginan belanja yang sifatnya hanya hiburan sesaat. Cara ketiga adalah mengubah kebiasaan belanja harian menjadi belanja mingguan dengan daftar yang sudah direncanakan secara matang dari rumah. Dengan belanja mingguan, ibu bisa menekan biaya transportasi dan menghindari godaan untuk membeli barang tambahan setiap kali mampir ke warung atau pasar. Buatlah daftar menu sederhana untuk 1 minggu ke depan agar ibu tahu pasti apa saja bahan yang harus dibeli tanpa ada yang terbuang sia. Kalau ibu belanja tanpa daftar, biasanya kita akan berakhir membeli barang yang warnanya lucu, tapi fungsinya tidak jelas sama sekali bagi kebutuhan gizi keluarga. Fokuslah pada bahan pangan pokok yang mengenyangkan dan sehat daripada membeli makanan cepat saji yang harganya jauh lebih mahal dan belum tentu terjamin kebersihannya. Cara keempat adalah mulai membangun dana darurat sedikit demi sedikit, meskipun jumlahnya hanya 1.000 atau 2.000 rupiah saja setiap hari. Menabung tidak harus dalam jumlah besar sekaligus, karena yang paling penting adalah konsistensi ibu dalam menyisihkan uang tersebut sebelum dipakai belanja. Anggap saja tabungan ini adalah pahlawan yang akan menyelamatkan keluarga saat tiba-tiba mesin kursi rusak atau ada anggota keluarga yang jatuh sakit. Jangan menunggu ada uang sisa di akhir bulan untuk menabung.
karena biasanya uang tersebut tidak akan pernah bersisa jika tidak dipisahkan sejak awal. Ibu harus tega pada diri sendiri demi masa depan yang lebih tenang dan terhindar dari lilitan hutang yang justru akan menambah beban pikiran. Cara kelima adalah berhenti membandingkan gaya hidup kita dengan apa yang terlihat di media sosial, karena itu adalah sumber penderitaan yang paling nyata. Apa yang ibu lihat di layar ponsel seringkali hanya potongan kebahagiaan orang lain yang belum tentu sama dengan kenyataan kondisi finansial mereka yang sebenarnya. Lebih baik fokus pada kebahagiaan kecil di dalam rumah daripada sibuk mengejar standar hidup orang lain yang tidak akan pernah ada habisnya. Ibu adalah manajer keuangan rumah tangga yang paling hebat jika bisa merasa cukup dengan apa yang dimiliki tanpa harus merasa rendah diri. Mental kaya itu bukan soal seberapa banyak barang bermerek yang kita punya, tapi seberapa besar rasa syukur kita atas setiap rezeki yang diterima. Masalah selanjutnya yang sering bikin kita pusing adalah tagihan tidak terduga seperti sumbangan hajatan tetangga atau iuran lingkungan yang datang bertubi-tubi. Solusinya, ibu harus menyisihkan sedikit uang receh kembalian belanja ke dalam toples khusus untuk menutupi biaya pengeluaran sosial yang tidak terjadwal ini. Kadang kita merasa uang receh itu tidak berharga. Padahal kalau dikumpulkan bisa membantu kita membayar uang kas puntan tanpa harus mengganggu uang belanja dapur. Jangan remehkan kekuatan uang logam, karena dalam kondisi sulit, sekecil apapun nilai uang akan sangat berarti untuk menyambung nafas ekonomi keluarga. Ibu akan merasa jauh lebih tenang jika punya cadangan uang receh yang bisa diandalkan dalam situasi terdesak seperti itu. Kita juga sering terjebak dalam gaya hidup serba instan yang sebenarnya sangat boros jika dihitung dalam jangka panjang untuk anggaran bulanan. Memasak sendiri di rumah adalah solusi paling logis dan efisien untuk menghemat pengeluaran hingga 50% dibandingkan dengan membeli makanan di luar. Meskipun capek, ibu akan merasa puas karena bisa memberikan nutrisi terbaik untuk anak dan suami dengan biaya yang jauh lebih murah. Coba bayangkan berapa banyak uang yang bisa dihemat hanya dengan mengurangi frekuensi makan di luar rumah dan menggantinya dengan menu rumahan. Ibu juga bisa melibatkan anak-anak dalam proses memasak supaya mereka belajar menghargai makanan dan memahami perjuangan orang tua dalam mencari nafkah. Masalah emosi juga seringkali mempengaruhi cara kita membelanjakan uang, terutama saat sedang merasa stres atau lelah dengan urusan rumah tangga. Banyak ibu yang melakukan terapi belanja untuk menyenangkan hati, padahal setelahnya justru merasa menyesal karena uangnya habis untuk hal yang sia-sia. Cara mengatasinya adalah dengan mencari hobi baru yang tidak butuh banyak biaya seperti olahraga ringan di rumah atau sekadar mengobrol dengan teman. Jangan jadikan belanja sebagai pelarian dari masalah, karena masalah keuangan yang baru justru akan muncul jika ibu tidak bisa mengontrol diri. Ibu perlu belajar mengelola stres dengan cara yang lebih sehat dan murah meriah tanpa harus mengorbankan stabilitas keuangan keluarga yang sudah susah payah dijaga. Cara terakhir adalah dengan selalu melibatkan suami dalam setiap rencana keuangan agar ada transparansi dan dukungan penuh dari kedua belah pihak. Komunikasi yang baik antara suami dan istri mengenai kondisi keuangan akan mencegah terjadinya kesalahpahaman yang bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Jika suami tahu betapa sulitnya mengatur uang di masa sekarang, dia mungkin akan lebih menghargai setiap pengorbanan yang ibu lakukan. Jangan memikul beban ekonomi sendirian, karena ibu dan suami adalah satu tim yang harus bekerja sama untuk melewati masa ekonomi sulit ini. Dengan saling terbuka, ibu akan merasa lebih ringan dalam menjalankan peran sebagai pengatur keuangan sekaligus penjaga kebahagiaan di dalam rumah. Mari kita hadapi tantangan ekonomi ini dengan kepala tegak dan hati yang optimis, karena seorang ibu pasti punya kekuatan luar biasa untuk menjaga keluarganya
tetap bertahan. Jadilah ibu rumah tangga yang cerdas, mandiri, dan bijaksana dalam mengelola setiap rezeki yang datang supaya hidup menjadi lebih berkah. Refleksikan kembali setiap pengeluaran yang telah dilakukan dan mulailah berkomitmen untuk menjadi lebih baik lagi demi kesejahteraan orang-orang tersayang. Semangat terus untuk para ibu hebat di luar sana, karena perjuangan kita dalam mengatur keuangan adalah ibadah yang sangat bernilai tinggi. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa segera dipraktekkan untuk membuat dompet ibu tetap sehat dan hati tetap bahagia setiap saat. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.